Perkenalkan, nama saya Hesta dengan NIM 232102627. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Penerapan Data Mini Menggunakan Metode Cummins Clustering untuk Klasterisasi Tingkat Kesejahteraan Masyarakat dengan Studi Kasus pada Data IPM Nasional. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi geografis Indonesia yang sangat luas, mencapai 514 kabupaten atau kota. Hal ini menyebabkan terjadinya disparitas atau kesenjangan pembangunan yang cukup tinggi antara wilayah barat dan timur. Masalah utamanya adalah saat ini analisis data BPS untuk menentukan wilayah tertinggal masih dilakukan secara manual. Proses ini memakan waktu lama dan berpotensi subjektif. Oleh karena itu, diperlukan sistem data mini yang mampu mengelompokkan wilayah secara otomatis dan objektif berdasarkan data. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menerapkan algoritma Cummins untuk mengelompokkan data kesejahteraan, atau bagaimana karakteristik dari setiap klaster yang terbentuk. Penelitian ini dibatasi pada 3 indikator utama IPM dari BPS, yaitu angka harapan hidup atau kesehatan, rata-rata lama sekolah atau pendidikan, dan pengeluaran per kapita, atau biasa disebut dengan ekonomi. Tujuan dan manfaat. Tujuannya adalah menemukan jumlah klaster paling optimal menggunakan elbow method dan membangun model pemetaan wilayah. Manfaatnya, sistem ini dapat digunakan pemerintah sebagai Decision Support System atau DSS untuk menentukan prioritas bantuan agar tepat sasaran ke daerah yang benar-benar membutuhkan. Landasan teorinya, metode yang saya gunakan adalah clustering yang termasuk dalam kategori unsupervised learning. Artinya, komputer belajar mencari pola kemiripan data tanpa diberikan label atau kunci jawaban sebelumnya. Algoritma spesifiknya adalah Cummins. Algoritma ini bekerja dengan cara mengelompokkan data berdasarkan jarak terdekatnya ke titik pusat cluster yang disebut dengan centroid. Alur penelitian. Berikut adalah alur sistemnya, dimulai dari input data meta BPS, lalu masuk ke pre-processing. Di sini saya melakukan data cleaning dan star scalar. Ini tahap krusial untuk menyamakan skala angka ribuan atau rupiah dengan angka puluhan tahun atau usia. Kemudian, masuk ke proses clustering Cummins yang diawali penentuan K dengan elbow method. Terakhir adalah visualisasi hasil. Analisis korelasi. Masuk ke hasil analisis. Gambar ini adalah correlation heat map lengkap. Grafik ini digunakan untuk melihat hubungan antar variabel. Coba perhatikan kotak yang berwarna merah pekat ini. Hubungan antara pengeluaran per kapita dengan skor IPM menunjukkan nilai korelasi positif yang sangat tinggi, yaitu mendekati 1.0. Ini membuktikan adanya multikolinearitas yang kuat, artinya faktor ekonomi adalah penentuan utama. Jika ekonomi suatu daerah tinggi, maka IPM-nya hampir pasti tinggi. Inilah validasi kenapa variabel ekonomi sangat penting dalam penelitian ini. Penentuan jumlah klaster. Untuk menentukan jumlah klaster, saya tidak menebak-nebak tapi menggunakan elbow method. Grafik ini menunjukkan nilai
WCSS, inertia atau tingkat error. Semakin ke bawah, error semakin kecil. Namun, kita mencari titik efisiensi, yaitu di mana grafik membentuk siku tangan. Terlihat jelas patakan siku terjadi di titik K sama dengan 3. Maka, secara matematis, data paling optimal dibagi menjadi 3 kelompok. Hasil visualisasi clustering. Inilah hasil visualisasi scatter plot dari 514 wilayah. Algoritma K-means berhasil memisahkan wilayah menjadi 3 zona yang terpisah. Satu, jika zonanya berwarna hijau adalah klaster maju atau IPM-nya tinggi. Jika zonanya kuning adalah klaster berkembang atau IPM-nya sedang. Sedangkan jika zonanya merah adalah klaster tertinggal atau IPM rendah. Proses ini terjadi melalui iterasi berulang hingga posisi ketroid stabil dan tidak berubah lagi. Analisis profil ketroid. Selanjutnya kita bedah karakteristik setiap klaster. Grafik ini menampilkan nilai Z-score atau standar deviasi garis 0. Di tengah ini merepresentasikan rata-rata nasional. Silakan lihat klaster tertinggal warna merah. Semua batangnya mengarah ke bawah atau bernilai negatif. Secara statistik, ini artinya kondisi ekonomi, pendidikan, dan kesehatan di wilayah ini berada di bawah rata-rata nasional. Inilah yang menyebabkan mereka masuk kategori tertinggal. Sebaliknya, jika lihat klaster maju atau warna hijau, semua batang menjulang tinggi ke atas atau positif. Artinya, pencapaian mereka jauh melampaui rata-rata nasional. Visualisasi ini dengan tegas memperlihatkan kesenjangan yang nyata antara wilayah maju dan tertinggal. Ini membuktikan hasil clustering ini valid dan sesuai logika demografi. Distribusi wilayah per klaster. Implikasinya, ketimpangan pembangunan di Indonesia masih nyata. Rekomendasi saya, pemerintah pusat harus memprioritaskan alokasi anggaran khusus untuk wilayah yang masuk dalam klaster 2 atau tertinggal. Fokus utamanya harus pada pemberdayaan ekonomi karena seperti hasil heatmap tadi, ekonomi adalah pendorong utama kenaikan IPM. Kesimpulan dari penelitian ini adalah algoritma K-means terbukti efektif mengelompokkan 514 wilayah menjadi 3 klaster dengan pola yang jelas. Data mining mampu memberikan pelabelan status kesejahteraan secara objektif tanpa bias manusia. Dan hasil penelitian ini siap digunakan sebagai dasar kebijakan pembangunan yang lebih terarah. Demikian presentasi hasil penelitian saya. Terima kasih saya ucapkan.